Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 17 dan 18. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dom Patrol itu pun semakin dekat dengan mereka. Melihat hal itu, Lu Feng dan rekannya yang lain pun langsung berlari menaiki tangga. Sejun bertanya, kenapa kita lari ke atas? Anya pun saat itu menjawab pertanyaan dari Sejun. Siapa yang tahu apa yang direncanakan oleh stalker ini? Kita ke atas aja dulu. Karena mereka saat itu tergesa-gesa, Su Tautau pun sampai tersandung. Dia pun kemudian berhenti dan menangis di tempat itu. Luo Su yang melihat itu pun langsung menggendong Su Tautau dan membawanya. Su Tautau yang sedang digendong itu pun berkata, apakah ini adalah pelukan Dewi Luo? Aku merasa hidupku sudah lengkap. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, semua anak laki-laki di kelasku akan iri sekali padaku. Setelah mereka menaiki tangga cukup lama, mereka pun pada akhirnya sampai ke lokasi yang ingin Lu Feng tuju. Di depan mereka, terdapat sebuah pintu brankas yang cukup besar. Luo Su pun berkata, api di sini sangat kecil dan material khusus digunakan di lantai ini. Lalu Lu Feng pun menjawab, itu benar. Ini adalah pusat pertahanan kota markas pertempuran. Luo Su pun berkata lagi, kita bersembunyi di sini. Dom Patrol tetap akan tiba dan kita masih menemui jalan buntu. Lu Feng yang sedang berusaha untuk membuka pintu itu berkata, tidak, ini adalah jalan kehidupan. Setelah mengatakan hal itu, pintu yang ada di depan mereka pun terbuka. Melihat pintu itu bisa dibuka, Anya pun bertanya kepada Lu Feng, apa yang baru saja kau lakukan? Si ayah pun saat itu menyentuh pundak Anya dan berkata, tenang saja, rahasia seluruh alam semesta berada di dalam otaknya. Dulu bos bahkan membawa kami keluar masuk ke markas rahasia militer. Anya yang mendengar perkataan itu pun bertanya pada Lu Feng, keluar masuk markas militer. Lu Feng yang mendengar si ayah membocorkan kalau mereka telah keluar masuk markas rahasia militer itu pun jadi panik. Mereka pun saat itu masuk ke dalam ruangan itu dan menuju ke tempat seperti pusat kendali. Lu Feng pun saat itu langsung naik ke atas pusat kendali itu dan mulai menggunakannya. Terlihat di kaca, Dom Patrol itu pun semakin dekat ke arah mereka. Lalu Sejun yang melihat keanehan dari Dom Patrol itu bertanya, bagaimana bisa ada manusia di badan raksasa itu? Lalu di salah satu Dom Patrol itu ada seseorang yang sedang berdiri di pundak monster itu dan sedang memegang sebuah kristal berwarna biru. Sejun pun bertanya benda apa itu. Anya yang mengetahui kristal itu pun berkata, kristal itu adalah kristal Niru. Barang konsumsi tingkat es dapat memanipulasi kehidupan Niru skala besar tanpa kebijaksanaan. Mereka benar-benar bisa mengendalikan tim patrol melalui kristal itu. Yaya pun bertanya, apa yang dilakukan orang gila itu? Mendengar itu, Zhao pun berkata, kita baru saja membunuh banyak anggota mereka. Jadi wajar dia datang untuk membalaskan dendam. Luo Su yang mendengar semua penjelasan itu juga berkata, tapi kita tidak bisa menunggu mati di sini. Lu Feng pun saat itu memberikan penjelasan, tidak akan. Lapisan ini bisa diubah menjadi benteng perlindungan mekanis dan mereka tidak bisa menyerangnya. Namun melawan adalah gayaku. Tahu-tahu, ayo kemarilah. Su Tautau yang dipanggil oleh Lu Feng itu pun langsung naik ke pusat kendali. Lalu Lu Feng pun memberikan tugas padanya. Lakukan seperti yang kukatakan dan ingatlah langkah selanjutnya, ucap Lu Feng kepada Su Tautau. Mendengar hal itu, Su Tautau pun menjawab dengan nada yang sangat kesal. Jadi aku lagi. Hei, aku hanyalah anak kecil di sini. Jangan memberikanku beban terlalu banyak. Luo Su yang saat itu mengkhawatirkan Su Tautau pun bertanya, apakah dia akan baik-baik aja? Lu Feng pun menjawab,
Jangan khawatir, dirinya telah menerima pelatihan khusus dariku. Lalu Dom Patrol itu pun kemudian mengepung gedung tempat Lu Feng dan rekan-rekannya berada. Salah satu dari mereka pun berkata kepada orang yang memegang kristal itu, "Pak, musuh bersembunyi di dalam gedung ini. Kami telah mengepung bangunan, jadi mereka tidak bisa lari." Pria yang memegang kristal itu pun berkata, "Awak Kenar pemula yang baru saja membunuh wakil ketua harus membayar harganya." Tiba-tiba, di gedung tempat Lu Feng berada, itu mulai mengeluarkan sebuah senjata. Senjata dari gedung itu pun mengeluarkan banyak asap hingga menutupi area gedung itu. Lu Feng yang berada di luar gedung dan siap untuk bertarung pun berkata, "Tahu-tahu, aktifkan Fort of War tepat di pusat pertahanan untuk menghalangi pandangan mereka. Dan selanjutnya giliranku." Lu Feng pun kemudian melompat ke arah Dom Patrol yang ada di depannya, lalu menebas rekan dari Guild Break Mist itu. Setelah menebas rekannya, Lu Feng pun melompat ke Dom Patrol yang lain, tepat di tempat pria pemegang kristal itu berada. Menyadari kedatangan dari Lu Feng, pria itu pun langsung bersiap untuk bertarung. Lu Feng pun saat itu mulai melancarkan serangan dua pedang ke arah pria itu. Tetapi pria itu pun menangkisnya dengan menggunakan senjata sekait sambil berkata, "Serangan tiba-tiba dari guild kecil. Kau datang untuk cari mati." Setelah Lu Feng melancarkan serangannya, Lu Feng pun kemudian melompat ke arah belakang. Melihat Lu Feng yang mulai menjaga jarak, pria pembunuh itu pun langsung menggunakan skill Judgment Skate miliknya. Pria itu pun melancarkan skillnya itu ke arah Lu Feng. Lalu Lu Feng pun mengeluarkan skill Protection Shield miliknya untuk menahan serangan dari skill pria itu. Melihat itu, pria itu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa? Awak Kenar tanpa job level 20 bisa mengalahkanku yang level 40. Lu Feng pun saat itu bersiap melancarkan serangan lagi. Dengan cepat, Lu Feng langsung menebas pria itu dengan kedua pedangnya. Pria itu pun terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh Lu Feng. Anggota Black Mist lain yang melihat ketuanya terpojok itu pun membantunya dengan menembakkan peluru ke arah Lu Feng. Lu Feng pun saat itu mengangkat ketua mereka dan menjadikannya sebagai perisai. Lalu mereka yang membantu ketuanya itu pun terkena serangan dari jarak jauh. Ternyata Zero dari atas gedung itu telah membantu Lu Feng. Lu Feng pun saat itu mengambil kristal biru yang dipegang oleh ketua Black Mist tadi. Lalu Lu Feng berkata, "Sekarang serahkan padaku." Kristal yang dipegang Lu Feng itu pun bersinar, dan setelah mengatakan hal itu, seluruh Dom Patrol pun tunduk kepada Lu Feng. Siaya yang melihat itu pun berkata, "Lihat, bos keren sekali. Aku benar-benar ingin mengikuti orang sepertinya sepanjang hidupku." Su Tautau yang mendengar itu pun berkata, "Tidakkah kau ingin menikahi dirinya? Otakmu itu udah rusak." Lu Feng yang sudah mengendalikan seluruh Dom Patrol itu pun berkata kepada seluruh anggota guildnya, "Dengarkan aku semuanya. Selanjutnya, aku akan membawa raksasa ini ke lokasi bos terakhir sendirian. Kalian tetaplah di sini." Luosu yang mendengar rencana dari Lu Feng itu pun langsung menolaknya. "Tidak, pergi sendirian itu terlalu berbahaya." Mereka yang mendengar perkataan dari Luosu itu pun terdiam sejenak, dikarenakan tingkahnya berbeda dari sebelumnya. Lu Feng yang mendengar penolakan dari Luosu itu pun menyuruh Anya untuk menahannya. "Anya, bantu aku menjaga Luosu. Percayalah, aku akan segera kembali membawa semua orang keluar dari sini." Lu Feng pun kemudian membawa seluruh Dom Patrol meninggalkan gedung itu dan menuju ke lokasi bos terakhir. Melihat Luosu yang ingin ikut dengan Lu Feng, Anya pun berkata, "Dalam menghadapi Heart of Steel, serangan kita memang terlalu lemah. Kita tunggu saja si Stalker. Dia mungkin akan melakukan keajaiban." Zhao juga berkata, "Dia pasti akan kembali hidup-hidup. Kita telah membuat janji untuk minum bersama." Zero yang berada di luar gedung pun yakin kalau Lu Feng bisa menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, daerah es lingkaran kematian, dunia bayangan. 30 menit sebelum penyebaran terakhir, hampir seluruh daerah beku dengan es. Lalu di atas gedung, ada 3 orang yang sedang bersembunyi di balik besi untuk menghindari sesuatu. Terdapat 2 wanita dan 1 pria yang sedang bersembunyi. Salah satu wanita itu memakai kacamata.
Wanita yang memakai kacamata itu pun memeriksa untuk memastikan bahwa mereka saat ini udah aman. Pada saat sedang mengintip keluar, tiba-tiba di hadapannya muncullah roket yang sedang menuju ke arah mereka dan meledak tepat di depan mereka. Yang melancarkan serangan itu adalah salah satu robot penjaga pusat lingkaran kematian. Karena target yang dia cari tidak ditemukan, robot itu pun pergi meninggalkan lokasi mereka bertiga. Di sekitar pusat lingkaran kematian itu dikelilingi oleh banyak robot penjaga yang sedang patroli. Akhirnya dia pergi, kata perempuan berkacamata itu. Pria rekan wanita itu pun juga berkata, "Kakak Lin, apa yang harus kita lakukan? Kali ini ARK kita yang memiliki lebih dari 100 anggota guild dan hanya menyisakan kita bertiga aja." Nama perempuan berkacamata itu adalah Lin. Mendengar pernyataan seperti itu, Lin pun menjawab, "Maaf, ini semua salahku. Aku terlalu meremehkan Heart of Steel. Kita hanya menghancurkan beberapa cloningnya tanpa bisa melihat tubuh aslinya." Mendengar perkataan itu, rekan perempuan dari Lin yang satunya juga berkata, "Kakak Lin, jangan menyalahkan dirimu. Kita harus menyerang Heart of Steel atau kita semua akan mati." Pria rekannya itu pun juga berkata, "Jika saja Bos Austin ada di sini, di dunia ini mungkin hanya dia yang bisa mengalahkan Heart of Steel sepenuhnya." Mendengar perkataan mereka berdua, Lin pun berkata, "Guild kita terlalu besar untuk bisa mengirimkan semua anggota ke dunia bayangan. Tidak ada gunanya mengatakan hal seperti itu. Penyebaran terakhir akan segera sampai di sini. Mari kita lakukan yang terbaik dan menunggu sampai akhir." Setelah mengatakan hal itu, Lin pun terkejut. Dia terkejut dikarenakan di sisi lain di lokasi es itu, gerombolan Doom Patrol itu sedang berkumpul dan menuju ke arah pusat lingkaran kematian. Lin yang melihat hal itu pun bertanya apa yang terjadi. Doom Patrol dari dunia bayangan berkumpul di sini. Rekan Lin pun berkata, "Apakah Heart of Steel ingin memusnahkan semua makhluk hidup?" Doom Patrol itu pun kemudian menyerang cloning robot itu. Cloning robot itu pun tidak tinggal diam dan melancarkan serangannya ke arah Doom Patrol. Melihat Doom Patrol dan cloning robot yang saling serang, mereka bertiga pun beneran bingung. Pria rekan Lin itu pun bertanya, apa yang sedang terjadi antara mereka. Lalu Lin saat itu melihat seseorang yang ada di pundak Doom Patrol itu. Lin pun mengetahui siapa orang yang ada di sana. Lihat, dia adalah newbie yang mengalahkan bos terakhir di kota Black Ruin. Karena terjadi penyerangan di sekitar gedung pusat lingkaran kematian, terdengar suara peringatan terjadinya penyerangan. Gedung itu pun mulai mendeteksi sejumlah besar musuh dan mengaktifkan sistem pertahanan otomatis. Karena sistem pertahanan otomatis telah aktif, gedung pusat itu pun mengeluarkan semua cloning robot untuk menyerang. Cloning robot dan Doom Patrol itu pun kembali saling menyerang. Rekan perempuan dari Lin saat itu berkata, "Itu mesin produksi terakhir." Pria rekan Lin juga berkata, orang yang mengendalikan Doom Patrol dan memusnahkan seluruh pasukan mesin yang telah diproduksi secara massal dengan mengorbankan 2/3 Doom Patrol. Siapa dia sebenarnya? Bahkan Lin yang melihat kekuatan Lu Feng berkata, sebelumnya newbie itu bahkan belum level 10. Kenapa sekarang menjadi begitu hebat? Rekan Lin yang perempuan itu pun mengecek informasi milik Lu Feng dan mengatakan bahwa Lu Feng masih level 20. Mendengar hal itu, Lin pun berkata, newbie level 20 menantang bos akhir dunia bayangan. Apa dia pikir dirinya dewa? Lalu di sisi lain, di gedung tempat tinggal rekan Lu Feng berada, mereka melihat pertarungan Lu Feng dari layar yang menampilkan pertarungan itu. Zhao yang melihat bahwa cloning robot itu hancur semua berkata, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Xiaya juga berkata, bos, kami percaya padamu. Lalu di pusat lingkaran kematian, Doom Patrol itu pun berhasil mengalahkan semua pasukan cloning robot. Lu Feng pun saat itu memberikan perintah kepada Doom Patrol itu, serang pangkalan Sky Tower dan biarkan Heart of Steel jadi debu. Setelah mendengar perintah dari Lu Feng, Doom Patrol itu pun mulai menghancurkan gedung di tempat Heart of Steel berada. Setelah beberapa kali serang, gedung itu pun kemudian terbelah menjadi dua dan mulai runtuh.
Di balik reruntuhan gedung itu, Heart of Steel pun ikut terjatuh bersama dengan reruntuhan. Beberapa saat kemudian, Heart of Steel pun mulai aktif dan terbang mengeluari reruntuhan gedung itu. Heart of Steel berkata, "Beraninya makhluk lemah sepertimu mengganggu evolusiku. Aku akan meladenimu dan membunuh mereka semua." Pertarungan itu pun dimulai 10 menit sebelum penyebaran terakhir. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!